11 April pukul setengah 11 malam di Kompas TV. Lagi-lagi terjadi, sejumlah hakim terjerat kasus suap dalam menjatuhkan vonis suatu perkara. 3 hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diduga menerima suap saat menangani kasus perkara ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Menurut Kejaksaan Agung, ketiga hakim ini saudara ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat itu, Muhammad Arif Nuryanta, yang diduga meminta 60 miliar rupiah. Sementara ketiga hakim diduga menerima total 22,5 miliar rupiah. Berdasarkan survei Litbang Kompas pada bulan Januari 2025, citra lembaga Mahkamah Agung yang menaungi lembaga peradilan sebesar 69%. Lantas bagaimana memberantas mafia hukum yang melibatkan para hakim? Kita bahas usai tayangan berikut ini. Kejaksaan Agung menetapkan 1 tersangka baru kasus suap hakim dalam vonis lepas perkara ekspor minyak sawit mentah 2022. 1 tersangka baru merupakan Head of Social Security and License Wilmar Group, Muhammad Syafei. Tersangka baru menurut Kejaksaan Agung berperan menyiapkan uang permintaan Muhammad Arif Nuryanta 60 miliar rupiah dalam bentuk mata uang asing. Menurut temuan penyidik Kejaksaan Agung, uang telah disiapkan Muhammad Syafei 3 hari setelah dikonfirmasi oleh penasihat hukum yang kini juga berstatus tersangka, yakni Marcella Santoso dan Arianto Bakri. Penyidik menyimpulkan telah ditemukan 2 alat bukti yang cukup sehingga pada malam ini menetapkan 1 orang tersangka atas nama MSY. Ya, atas nama MSY, di mana yang bersangkutan sebagai Social Security Legal Wilmar Group. Ini adalah 3 hakim yang menangani kasus perkara ekspor minyak sawit mentah atau CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka diduga menerima suap dari pengacara para terdakwa. Menurut Kejaksaan Agung, ketiga hakim ini ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat itu, Muhammad Arif Nuryanta, yang diduga meminta uang 60 miliar rupiah. Kejaksaan Agung sejauh ini belum mengungkap dari mana asal uang 60 miliar rupiah yang diberikan oleh tersangka Muhammad Syafei kepada 4 hakim dan 1 panitia yang jadi penghubung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Sirgar menyebut sumber uang suap saat ini masih diusut. Itu tadi yang kita sebut bahwa ini akan terus digali. Misalnya apakah memang 60 itu dari dia? Kalau bukan dari dia, dari siapa? Kalau misalnya dari korporasi yang mana? Apakah 1 korporasi, 2 korporasi, 3 korporasi, atau berapa korporasi? Nah itu akan terus didalami ya. Kejaksaan Agung menggeledah sejumlah tempat terkait perkara suap 4 hakim dalam putusan lepas korupsi ekspor CPO. Penyidik Kejaksaan Agung menyita sejumlah uang tunai pecahan rupiah, termasuk uang tunai asing. Terbaru, penyidik menyita 3 mobil tambahan sebagai barang bukti, termasuk 2 unit sepeda motor Vespa sebagai barang bukti. Tidak hanya itu, dalam penggeledahan terakhir, penyidik Kejagung juga menyita 4 unit sepeda Brompton. Jaksa Penuntut Umum dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CPO tahun 2022 yang lalu memberikan denda pokok 1 miliar rupiah masing-masing terhadap 3 perusahaan. Selain itu, ada juga pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar 900 miliar rupiah lebih untuk Permata Hijau Group, 11 triliun rupiah lebih untuk Wilmar Group, dan 4,8 triliun rupiah untuk Musim Mas Group. Jaksa menyebut terdakwa perusahaan terbukti secara sah dan meyakini melakukan tindak pidana korupsi. Namun, dalam putusan 3 hakim yang menangani, perbuatan ketiga perusahaan bukanlah tindak pidana sehingga diputus lepas atau onslah. Wakil Ketua Komisi 3 DPR dari fraksi Nasdem Ahmad Sahroni menilai kasus suap 4 hakim harus dijadikan momen reformasi hakim. Sahroni menyebut kasus hakim menerima suap jangan sampai menghilangkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Reformasi hakim di Republik ini harus dibenahi. Dan kita nggak mau ini jadi masyarakat itu hilang trustnya terhadap kita. Nah, dari sini inilah bentuk kerja berat dari pemerintahan baru yang baru beberapa bulan ini, dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama dan teman-teman terus mengawasi apa yang menjadi kekurangan
dari apa yang ada sekarang ini. Kejaksaan Agung telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara suap dan gratifikasi keempat hakim. Sumber dana termasuk aliran dana suap saat ini masih diusut oleh Kejaksaan Agung. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana mencegah penyalahgunaan wewenang hakim dalam menangani perkara meski ini bukanlah kasus yang pertama kali terjadi. Kami bahas bersama anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PKB, Hasbiolo Ilyas, bergabung juga pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar. Mas Fikar, selamat malam. Bang Hasbi, selamat malam. Malam, Mbak Audrey. Malam. Bang Hasbi, saya mau ke Anda dulu. Bang Hasbi, apa pandangan Bang Hasbi sebagai anggota Komisi 3 DPR melihat kasus suap hakim lagi-lagi jual beli vonis nih terjadi dalam lingkungan peradilan? Begini Mbak, yang pertama saya memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung yang telah membongkar kasus korupsi yang dilakukan oleh hakim. Suap yang dilakukan oleh hakim. Nah, memang di negara kita ini akan terus terulang seperti ini. Karena memang pengawasan hakim ini menurut saya sangat kurang. Salah satu contoh misalnya KY. KY hari ini tidak diberikan wewenang yang secara maksimal. Misalnya, salah satu contoh di KPK. Saya selalu mengatakan di setiap rapat dengan KPK, di waktu RDP dengan KPK, KPK perlu adanya pencegahan. Nah ini KY, hari ini KY tidak melakukan hal pencegahan. Bagaimana? Karena tidak diberikan wewenang yang maksimal kepada Komisi Judisial. Jadi artinya ketika lemahnya pengawasan, Bang Hasbi, makanya berkali-kali hal ini terjadi. Bahkan pada saat sebelumnya ada hakim yang memutus vonis bebas Ronald Tanu, ada hakim Gazalba juga. Ini tidak membuat jerah hakim untuk berbuat tadi jual beli vonis. Karena memang ini soal mentalitas. Ini soal mentalitas dan gangguan hakim ini di internal, di luar internal, di luar memang sangat godaan hakim ini sangat berat. Kuat atau tidak untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Ini tidak bisa. Perlu adanya pengawasan yang maksimal. Bukan hanya hakim yang perlu pengawasan yang maksimal. Advokat juga perlu diawasi. Mesti ada tim khusus yang mengawasi khusus advokat di luar lembaga-lembaga yang ada. Misalnya ada lembaga-lembaga advokat yang ada di luar itu. Misalnya salah satu contoh, advokat, mohon maaf ya, bahasa saya agak kasar, calo antara hakim dengan untuk memberikan uang untuk menyuap hakim. Ini yang selama ini. Jadi artinya lemahnya pengawasan di mana-mana termasuk pengacara ya, Bang? Oke, saya mau ke Mas Fikar dulu. Mas Fikar, jadi yang mana nih letaknya nih? Ada tadi soal lemahnya pengawasan baik di hakim maupun di pengacara, atau tadi tergiurnya ini susah nahan godaan, atau jangan-jangan ada faktor lain seperti gaya hidup misalnya? Ya, saya kira ini kejadian tidak bisa dipisahkan dengan sistem yang sedang berjalan, gitu ya. Sistem yang sedang berjalan, artinya kejadian ini sebenarnya sistemik. Di satu sisi ada institusi yang punya kewenangan penuh, ya memutus, ya yang punya kewenangan penuh memutus. Di sisi lain ada orang yang akan menjadi korban putusan, kan begitu. Nah, karena itu kemudian betul tadi Bapak katakan harus ada lembaga yang sebenarnya bekerja sebagai pengawas gitu. Nah, tetapi itu tadi saya bilang ketika masuk ke dalam satu sistem seperti ini, maka pengawasan itu harus lebih luas gitu. Tidak hanya melulu umpamanya seperti KY hanya diberikan pengawasan terhadap etika, tetapi juga sebenarnya terhadap seluruh perbuatan gitu. Mestinya meskipun KY tidak punya kewenangan mengawasi perbuatan, ya dalam prakteknya harusnya juga harus diawasi gitu. Di samping etika juga perbuatannya. Maksud saya KY bisa merekam persidangan, KY bisa menginvestigasi putusan dan sebagainya, mestinya itu dikerjakan. Nah, ketika melakukan penghukuman baru diserahkan kepada lembaganya masing-masing. Umpamanya etika ya udah KY yang memutuskan. Tapi kalau ada unsur pidana, maka itu harus diserahkan ke KPK, ke kejaksaan atau kepada lembaga-lembaga yang punya kewenangan untuk memutus. Ya, artinya masing-masing instansi itu tidak lepas tangan gitu. Mereka bekerja
secara menyeluruh, seharusnya seperti itu. Nah, Jadi karena itu pola relasi yang tidak seimbang. Di satu sisi hakim kewenangannya sangat luas ya, di sisi lain pengawasnya kurang kuat gitu. Ya, bahkan jadi bisa diibaratkan sebagai ya udahlah berbuat dalam tanda kutip ya sewenang-wenang hakim ini. Betul, seperti itu. Jadi karena kurang tegasnya pengawasan gitu. Oke, Bang Hasbi, kan sebelumnya para hakim juga ribut nih soal kenaikan ya gaji begitu. Nah, ini melihatnya gimana dengan sebelumnya ada keinginan untuk menaikkan gaji, meminta kenaikan gaji para hakim, sekarang dengan lagi-lagi kasus jual beli vonis ini terjadi lagi. Memang kebetulan pada waktu itu, di waktu hakim-hakim minta kenaikan gaji, kebetulan saya menerima di fraksi PKB pada waktu itu. Saya mendengar seluruh keluhan yang dirasakan oleh hakim-hakim yang berada di luar daerah, misalnya di Jawa, di luar Jawa, di daerah-daerah terpencil. Ya, memang kita melihat ironis hakim seperti itu. Nah, gaji mau ditaikkan, berapapun gaji ditaikkan oleh pemerintah, tidak akan bisa mencegah terjadinya suap. Karena kenapa? Karena mental hakim yang harus dikuatkan. Satu ini karena faktor mental. Yang kedua, pengawasan yang kurang, lagi-lagi pengawasan yang kurang maksimal. Saya mengusulkan KY itu harus diberikan kewenangan yang luas. Sekarang kewenangan KY itu tidak luas. Andai kata diberikan luas, tapi fasilitas yang diberikan kepada KY hari ini sangat lemah. Tidak seperti KPK misalnya, tidak seperti kepolisian. Tidak mungkin. Tapi kalau soal luas saja, tapi tidak diimbangi dengan keinginan hakim yang mau bersih, itu juga nggak akan jalan ya, Bang Hasbi? Akan jalan, Mbak. Akan jalan kalau pengawasan dari Komisi Yudisial itu kuat. Dan diberikan fasilitas, misalnya diberikan penyadapan, diberikan alat, diberikan ini, seperti yang terjadi di KPK dan kepolisian. Seperti itu. Oke, nah kalau menurut Mas Fikar sendiri, apakah satu-satunya jalan yaitu tadi memperluas fungsi atau tugasnya dari KY sendiri begitu? Nah, tapi kalau dibandingkan dengan kalau misalnya seorang hakimnya saja memang sudah ada niatan begitu ya untuk melakukan hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan tugasnya, apakah ini bisa sejalan, bisa jalan? Iya, saya kira pengawasan itu salah satu gitu ya. Satu yang lain adalah umpamanya tadi dibicarakan soal peningkatan pendapatan. Saya kira sudah banyak usahakan ya, karena itu tadi betul, berapapun dinaikkan, kalau keinginan keserakahan itu tetap ada, ya maka ya tetap akan terjadi, karena transaksi ini di bawah meja gitu, ya yang agak sulit memang dideteksi gitu. Nah karena itu kewenangan menginvestigasi itu harus betul-betul masuk ke dalam gitu, artinya tidak kewenangan yang hanya di luar saja gitu, tetapi investigasi termasuk menelusuri harta sebagainya itu harus diperkuat. Karena dalam kasus ini ada transaksi tawar-menawar nih dari wakil ketua PN-nya sendiri nih, dari 20 kemudian ditawar lagi 3 kali lipat jadi 60 dan disetujui, diketok. Jadi kalau lihat besarnya Mbak, dibanding tuntutan jaksa ya, tuntutan jaksa itu hampir 17,13 triliun. Nah, iya kan? Suapnya cuma 60 miliar. Nah, kalau dibandingkan antara besarnya hukuman dengan suap 60 miliar kan jauh itu sebenarnya. Ya kan? Nah, karena itu dia berani 60 miliar itu. Ya, dia berani 60 miliar karena tuntutan jaksanya itu hampir 17 triliun. Ya, kalau dikabulkan oleh hakim itu bisa hampir 17 triliun. Nah, karena itu dia nggak sayang-sayang buang 60 miliar itu. Nah, itu yang jadi soal. Nah, karena itu sebenarnya yang harus diperkuat sebenarnya itu tadi hakim dan pengawasnya. Oke. Ya. Nah, kalau gitu sambil kuncinya tadi di situ ya. Datang, ya. Oke, kuncinya tadi di sana untuk salah satunya memperkuat pengawasan, Bang Hasbi. Kalau gitu, gimana caranya meyakinkan publik juga bahwa hal jual beli vonis ini bukannya sesuatu yang lazim kok, hukum gampang dibeli? Oh iya. Kuncinya pengawasan. Kita tidak akan bisa menyelesaikan hal ini dan akan terus terjadi. Ini akan terus berulang. Kalau yang pertama mental hakim itu tidak dibenarkan, tidak
tidak bagus ya. Yang kedua, pengawasan, tidak ada jalan lain kecuali pengawasan, Bang, nggak ada lagi. Nah, ini mestinya insya Allah nanti di DPR, di Komisi 3, kebetulan kita lagi membahas KUHAP, ini yang kita yang nanti bagian yang kita bahas di pembahasan KUHAP. Oke, terakhir Mas Fikar, kalau gitu bagaimana caranya bisa meyakinkan publik bahwa nanti jangan-jangan ada pemikiran seperti ini nih. Kalau misalnya ada suatu kasus, ya kalau misalnya langsung kemudian diproses, masuk ke ranah peradilan, nanti jadi ya sudahlah dianggap, wah ini tidak berat nih karena di balik itu saya bisa otak-atik bagi pelakunya atau mungkin terdakwanya. Gimana caranya nih? Ya, menurut saya gini, sejarah suap ini sudah dari dulu ya, bukan hanya sekarang gitu ya. Bukan sekarang tapi dari dulu, dan kemudian menurut saya juga ke masa yang akan datang. Nah karena itu yang harus diperlebar adalah partisipasi masyarakat gitu. Artinya pengawasan itu tidak cukup hanya dari satu lembaga seperti komisi judisial juga, tetapi juga membuka partisipasi masyarakat untuk melaporkan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di dalam penyelenggaraan persidangan. Nah karena itu kemudian termasuk pengawasan terhadap kehidupan hakim-hakimnya. Kan ngeri juga kalau lihat hakim yang gajinya sekian, dia punya tadi deretan mobil mewahnya seperti apa kan? Ya, jauh sekali ininya kan. Apalagi mungkin dengan anggota DPR aja gajinya besaran anggota DPR ya. Ini jauh. Tapi begitu lihat mobil itu, wah saya kaget benar gitu. Artinya dan ini juga artinya di samping keserakahan pakai Innova, Pak. Artinya di masyarakat bawa mobil mewah tuh hakim tuh malu gitu. Nanti dia mampu beli mobil seperti itu. Gajinya dikumpulkan 20 tahun juga mungkin nggak akan terbeli gitu. Nah itu yang artinya kembali lagi kepada mental hakimnya. Nah karena itu pengawasan menurut saya tidak cukup hanya diawasi oleh lembaga yang resmi seperti KY gitu ya. Rekrutan hakim berarti juga menjadi salah satu kunci juga ya berarti ya Mas Fikar ya? Partisipasi masyarakat, ya. Begitu, Mbak. Oke, ada tadi soal pengawasan, memperlebar tugasnya dari Komisi Judisial, ada juga peran masyarakat yang terus mengawasi, melaporkan, termasuk yang utama adalah mental para hakim nih, yang harus diubah begitu. Terima kasih untuk pandangannya Mas Fikar, terima kasih juga Bang Hasbi, selamat malam. Terima kasih Mbak. Saudara, meski harga terus meningkat, tapi emas masih saja diburu warga yang ingin berinvestasi. Selengkapnya kami akan hadirkan informasinya untuk Anda saksikan. Tertinggi kompetisi sepak bola Belanda membuat akhir pekan Anda kian menyala. Permainan penuh taktik tim-tim negeri kincir angin yang atraktif. Fanatisme supporter yang menggelora, aksi para bintang lapangan hijau yang memukau tersaji di layar kaca. Ikuti pada hari dan jam berikut. Eredivisie live di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat, saudara, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seluruh mahasiswa jurusan Geologi Universitas Negeri Gorontalo yang terseret arus sungai saat melakukan penelitian di lokasi KKN. Evakuasi dilakukan sejak Rabu dini hari setelah mendapat laporan ke-10 mahasiswa ini terseret arus sungai setelah melakukan penelitian dan pemetaan di pegunungan setempat. Dari kesaksian korban, insiden ini terjadi saat mereka sedang menyeberangi sungai dan tiba-tiba diterjang banjir. Dari 10 mahasiswa yang menjadi korban terseret arus, 3 orang meninggal dan 1 orang masih jalani perawatan karena mengalami luka berat. 6 mahasiswa selamat telah diperbolehkan pulang. Sapa Indonesia Malam kami lanjutkan kembali, tetaplah bersama kami. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. 8 dari 10 orang Indonesia belum sadar dirinya diabetes.